Danis menyampaikan bahwa berdasarkan laporan tersebut air minum yang terdistribusi di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN sudah bisa diminum. Terkait bakteri Escherichia coli, dia juga menunjukkan bahwa berdasarkan hasil laporan dari Sukovindo air minum yang terdistribusi di KIP IKN tidak mengandung bakteri tersebut. Saya bicara data aja ini, dari laporan Sukovindo bahwa bakteri Escherichia coli-nya 0 menurut Sukovindo. Laporan ini isunya baru Agustus, kata Danis. Menurut dia, Danis menyampaikan bahwa berdasarkan laporan tersebut air minum yang terdistribusi di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN sudah bisa diminum. Terkait bakteri Escherichia coli, dia juga menunjukkan bahwa berdasarkan hasil laporan dari Sukovindo air minum yang terdistribusi di KIP IKN tidak mengandung bakteri tersebut. Saya bicara data aja ini, dari laporan Sukovindo bahwa bakteri Escherichia coli-nya 0 menurut Sukovindo. Laporan ini isunya baru Agustus, kata Danis. Menurut dia, sebetulnya air minum itu ada 3 kategori. Pertama yang berhubungan dengan mikrobiologi seperti terkait bakteri, kemudian ada juga yang berhubungan dengan fisik artinya kekeruhan, bau dan sebagainya, lalu terkait warna dan ada yang bersifat terkait dengan kimia, logam dan sebagainya. Sebagai informasi, PLT Kepala Otorita IKN, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono meminta Sukovindo untuk menguji kembali air minum yang dikonsumsi langsung dari Persil untuk memastikan kualitas air tidak berubah dari instalasi pengolahan air minum, IPA. Air minum sudah mulai masuk ke gedung-gedung mulai dari Istana Negara dan Istana Garuda sampai dengan Hotel Nusantara di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur. Air minum tersebut sudah masuk ke gedung dan bangunan yang berada di KIP IKN, seperti Istana Negara, Istana Garuda, Gedung Sekretariat Presiden, Gedung Sekretariat Negara, Gedung Kementerian Koordinator, sampai dengan Hotel Nusantara. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, melaporkan suplai air bersih yang telah tersedia di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, memiliki kualitas yang aman untuk langsung dikonsumsi oleh masyarakat dari keran. Suplai air tersebut tidak hanya bersih, tapi juga dikelola menggunakan sistem pengelolaan air potable water, sehingga air yang dihasilkan aman untuk langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Suplai air di IKN telah dipersiapkan melalui uji tes mengalirkan air minum dari intake Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, ke reservoir di IKN yang berjarak 15,8 km. Sistem pengolahan air baku dari bendungan Sepaku Semoy dan intake Sepaku dipersiapkan untuk menyuplai kebutuhan air di IKN hingga 1 dekade ke depan. Bos IKN minta tambahan anggaran 26 triliun rupiah buat pemeliharaan gedung. PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, Basuki Hadimulyono mengusulkan tambahan anggaran sebesar 26 triliun rupiah pada 2025. OIKN mendapat alokasi 505 miliar rupiah dalam RAPBN 2025. Namun, jumlah tersebut masih bisa berubah menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan presiden berikutnya. Kami mengusulkan, kalau bocorannya 26 triliun rupiah, untuk pemeliharaan infrastruktur, kata Basuki di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa 20 Agustus. Ia menjelaskan anggaran ini untuk dana pemeliharaan gedung dan seluruh infrastruktur yang telah dibangun di IKN, Kalimantan Timur, Kaltim. Menurutnya, seluruh infrastruktur yang telah dibangun Kementerian PUPR di IKN nantinya akan diserahkan ke OIKN. Karena itu, anggaran pemeliharannya akan masuk ke Pagu OIKN mulai tahun depan. OIKN sendiri yang tadinya 505 miliar, kan, sekarang kami usulkan untuk bisa memelihara prasarana yang sudah dibangun oleh PU, kita serahkan ke OIKN, mereka memelihara. Itu butuh anggaran juga. Kami usulkan anggaran lainnya. Cukup banyak infrastruktur yang telah dibangun di IKN, mulai dari Istana Garuda, Istana Negara, 8 tower apartemen ASN, 14 rumah tapak jabatan menteri, RTJM, Bendungan Sepaku Semoy, hingga jalan tol.
Bahkan, jumlahnya akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Basuki mengatakan, Kementerian PUPR berkoordinasi dengan OIKN dalam hal pembagian pembangunan proyek-proyek di IKN. Dengan demikian, ada porsi yang menjadi tanggung jawab PUPR dan ada yang ditangani OIKN. Pria yang juga menjabat Menteri PUPR itu menambahkan, pagu indikatif Kementerian PUPR tahun depan sebesar Rp75,63 triliun. Nilainya turun sekitar 50% dari anggaran 2024 yang mencapai Rp149,76 triliun. Sementara itu, alokasi anggaran PUPR untuk IKN hanya Rp4,1 triliun. Angka ini juga terbilang kecil dibandingkan dengan alokasi anggaran pada 2024, yakni sekitar Rp35,37 triliun. Namun, Basuki menekankan jumlah tersebut baru indikasi dan belum final. Nilainya sengaja tidak terlalu besar demi memberi keleluasaan fiskal pada pemerintahan selanjutnya. Itu kan seperti persis pada saat Pak Jokowi masuk ke pemerintahan tahun 2014. Kita kan buka filenya, RAPBN, itu Rp75 triliun. Jadi itu memberi ruang fiskal kepada pemerintahan terpilih untuk mengalokasikan, ujarnya. Nanti tanggal 28 Agustus, kami rapat di DPR mudah-mudahan mungkin ada perubahan, pungkasnya. Bahlil sebut Kasatgas Percepatan Investasi IKN dilimpahkan ke Rosan. Bahlil Lahadalia yang baru saja dilantik sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, mengatakan, jabatan Kepala Satuan Tugas, Satgas, Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara, IKN, akan dilimpahkan kepada Rosan Ruslani. Bahlil mengaku akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Rosan Ruslani yang juga dilantik sebagai Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, menggantikan dirinya. Satgas itu melekat pada jabatan. Itu melekat pada jabatan Menteri Investasi. Saya sudah pindah ke Kementerian SDM, Ketua Satgasnya tetap Menteri Investasi Pak Rosan, kata Bahlil saat memberikan keterangan di Istana Negara Jakarta, Senin. Bahlil mengatakan bahwa sebagai anggota dalam Satgas Percepatan Investasi di IKN, keputusan akan diambil secara kolektif. Ia juga memandang Rosan sebagai senior yang nantinya akan berkoordinasi terkait izin usaha pertambangan, IUP, yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Pak Rosan ini senior saya, sebagian daripada pekerjaan Kementerian ESDM itu hilirnya itu di Kementerian Investasi, utamanya soal IUP, kata Bahlil. Presiden Joko Widodo, Jokowi, melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, dalam acara pelantikan Menteri dan Kepala Badan di Istana Negara, Jakarta, Senin. Pelantikan Bahlil sebagai Menteri ESDM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019 hingga 2024. Bahlil memiliki latar belakang sebagai kader Partai Golkar dan pengusaha asal Papua yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, sejak 2019.